Nah, itulah momen yang saya tunggu-tunggu selama saya berkarir di Car Audio. Kapan saya bisa dijuriin sama musisi yang benar-benar tahu suara. Memang saya denger ini kalau kalau konsen di lagu ketiga satu dua pasti jelek. Iya, Konsen di lagu satu dua ya kan ketiga pasti jelek kan begitu loh ya. Memang lagu yang dibuat sama dia jadi satu jebakan kan sebenarnya. Onkyo itu kan basicnya itu kan sound engineer semua kan di sana. Mungkin dia orang buat untuk mempermudah atau apa saya belum entar udah terima barang nanti saya kasih itu. Siang Romul, siap. Jumpa lagi. sahabat Onkyo. Ini kali kedua Bromul hadir di podcast Bisa bersama Onkyo. Hari ini Bromul saya ajak podcast di sini dia sebagai pemenang champion di Onkyo Tuner Challenge 2026 dengan juri Kezia Amelia. Ya kan? Betul kan? Betul. Selamat dulu nih. Ya. Thank you. Nah, Romo, Ya. waktu lagi Anda kan waktu di penjurian biasa, di regulasi biasa, itu Anda kan mendapatkan kedua dengan selisih 6 poin ya, waktu itu kalau nggak salah. Tapi kemudian waktu lagi dengan juri Kezia Amelia, itu malah membalik posisi Anda sebagai champion di sana. Apa yang membuat itu bisa berbalik ke sana? Menurut Bromul ya, menurut Bromul. Ya, jadi Onkyo Tuner Challenge itu menurut saya kompetisi yang cukup apa ya? Cukup beda. Jadi dengan brand yang sama, tipe barang yang sama, itu kita tapi mobil bebas. Bebas berkreasi, mau pintunya mau dipakai pilar boleh. Nah, kuncinya waktu di juri Pak Hamzah di SQC itu kita bener-bener kita tune buat rulebooknya SQC. Jadi saya sudah nggak peduli nih mau jurinya Pak Hamzah, mau jurinya dari yang lain, nggak peduli. Pokoknya saya tune sesuai rulebooknya SQC. Nah, alhamdulillah berhasil. Kedua, akhirnya masuk final kan, gitu. Begitu juri brand ambassador Kezia. Nah, itulah momen yang saya tunggu-tunggu selama saya berkarir di Car Audio. Kapan saya bisa dijuriin sama musisi yang benar-benar tahu suara dan dia lagu dia bahkan Original songnya yang iya, lagu dan ketiga. ternyata cita-cita saya itu kesampaian dan alhamdulillahnya juga saya menduduki podium nomor 1. Ya. Nah, tapi itu resepnya yaitu saya tuning yang berbeda memang. Itu 2 memori yang saya pakai, bukan memori. Oh, 2 memori. Di memori. Saya load memori yang memang benar-benar saya tune 3 lagu itu karena ada satu lagu yang saya itu kaget. Di intronya ada bassnya bagus. Tapi di saat mau naik vokal itu bassnya hilang. Ada. Yang kedua ya? Kalau nggak salah lagu Ni Hao Po. bukan Bukan yang ya? ada Yang vokalnya. Vivaldi from. Enggak, yang ada vokalnya malah. Oh, yang ada vokal yang tenang. Itu langsung sub-bassnya itu hilang, mid bass sub-bass itu hilang. Saya pikir apa protek nih subwoofer. Ternyata begitu saya kasih lagu lain enggak. Ternyata memang lagu itu begitu. Saya khawatir yang nggak baca ke sana di area situ di bus. Oh, Makanya ada kalau penyebutan juri Kezia itu ada yang memang over subwoofernya. Tapi saya sadar di awal saya sudah sadar bahwa ini low-nya memang nggak ada di detik keberapa itu, nggak ada memang. Saya biarin aja, saya tuning sesuai yang dimau lagu itu. Begitu, konsen. berarti Kezia juga memberikan kisi-kisi kan waktu itu. Ya, kisi-kisi yang di sana ya yang dikatakan itu lagu ketiga itu sebenarnya tricky ya. Tadi dia sendiri bilang kan di podcast yang pertama itu kan. Memang saya dengar ini kalau
konsen di lagu ketiga, satu dua pasti jelek. Iya, Konsen di lagu satu dua, ya kan, ketiga pasti jelek kan begitu loh ya. Memang lagu yang dibuat sama dia jadi satu jebakan kan sebenarnya. betul. Tapi karena dia seorang musisi, ya dia mengetahui kelebihan sama kekurangan lagunya dia, ya kan di sana. Nah, waktu penjurian itu menurut Bromul itu kan mungkin pertama kali SQ yang di scrut. Oh iya, ya. Nah, menurut saya scruting yang dilakukan tim Onkyo karena nggak banyak brand yang punya teknikal yang ngerti teknik tentang pembongkaran mobil ya di lapangan. Tapi kalau keramat motor kita sudah tidak meragukan kan, karena ada keramat motor retail yang udah terbiasa membongkar door trim mobil apapun. Jadi ya saya tenang. Itu membuktikan bahwa namanya satu brand mau bikin special class, melahirkan juara-juara suara bagus tapi benar-benar harus ori. Nah itu saya acungin jempol lah. Jadi tidak ada yang diakal-akali. Namanya kita teknisi audio ya bisa aja kan. Iya. Ternyata di 1 2 3 itu ya benar-benar polos. Benar-benar kita ngandelin skill tuning kita, pemahaman kita tentang rule SQC, memahami tentang frekuensi, ya kita tuning apa adanya, barang itu tidak kita akal-akalin dengan upgrade dengan bla bla bla. Gitu. Itu benar-benar bagus lah menurut saya, dan itu langka. Langka. Ya kalau untuk di SPL sih scrut itu udah sering ya. Iya. Sering terjadi, bukan sering ya, bahkan saya berapa kali juga dulu ngadain pasti Scrut. di akhir itu pasti scrut. Karena Mungkin you pernah juga kan? Saya pernah nyekrut satu mobil yang akhirnya di dis. Tapi kalau di SPL kan memang jalurnya cuma searah, Kozen. Iya. Searah, baterai sama fuse pakai nggak nih? Tapi kalau di SQC kan complicated. Apa di SQ complicated? Dia mesti bongkar door trim, dia mesti itu. Tapi kalau brand lain saya rasa juga nggak siap buat begitu karena kan dia tidak punya teknisi yang mumpuni. Buat terjun di lapangan yang ada door trim orang rusak semua. Itu resiko. Gitu. Dan yang pertama pasti di yang SQC yang juri Ko Hamzah pasti saya juga berhati-hati. Jangan sampai terpental di posisi 6. Jadi nggak ada harapan kita di juri sama brand ambassador kan. Dan akhirnya Ko Hamzah dengan komennya yang biasa saya dengar kan, wah ini ada harapan buat masuk minimal 5 besar, bisa buat final gitu. Jadi ya saya fokus di rulebook SQC. Di rulebook SQC. Saya nggak mau nebak-nebak nanti jurinya Ko Hamzah maunya begini, juri Pak Hendri maunya begini, ya enggak. Pokoknya fokus saja di rulebook SQC, apa yang dimau, ya udah nanti judge-nya siapapun udah siap. Oh, gitu. Nah, kalau dari sisi kualitas yang dipakai sama Bromul, berarti kan head unit, speaker, DSP, ya kan, sama subwoofer kolongnya. Menurut Bromul gimana? Dengan harga 15 juta itu unitnya doang ya, produknya doang ya kan, ongkor jasa install kan beda kan? Ya. Kalau menurut saya semua cukup mumpuni ya di level itu ya. Terutama subwoofernya saya cukup salut. Saya geber dengan lagu-lagu R&B yang cenderung di bass, oke. Bagus. Terus head unitnya juga smooth, dia nggak ngelek-ngelek. Nah, kita tinggal trik kita tidak curang nih ya, trik yang diperbolehkan. Inputnya kita pakai apa, terus kita ngeplaynya pakai, kan Kozen juga udah mensosialisasikan itu kan pakai high player. Nah, itu saya manfaatin kok. Jadi saya memanfaatin itu, saya udah tes berhari-hari dengan higher volume, oke, balance-nya masih bagus, dengan low volume juga masih kedetek semua. Bahkan di SQC juri Pak Hamzah itu bilang mobil saya tuh cukup bagus, cukup dark ya. Dan mencari dark itu perlu pernik-pernik yang sangat luar biasa, dan itu kata Pak Hamzah, mobilmu cukup dark gitu. Backgroundnya tuh bagus. Kalau untuk acara kayak begini, kedepannya bagaimana dengan one brand one system kayak begini?
Menurut saya sih oke ya, karena dengan Onkyo mengadakan acara seperti ini, bahkan kita tuh langsung bersinggungan sama customer di level itu. Jadi kita bisa bilang nggak omon-omon aja, murah nggak murahan loh, tapi berani nggak kompetisi. Ini murah tapi harga terjangkau, tapi kita berani kompetisi gitu. Biasanya kan banyak ya brand yang murah tapi omon-omon aja, gitu. Supaya kita semua akan berpartisipasi. Entah itu nanti di eksekusi, entah itu nanti connect di MSF, entah itu connect di Harapannya ya, seperti jadi begitu. di ranah level itu tuh semua bisa customer itu semua bisa kebagian yang berkualitas. Walaupun budget sekian tapi bisa loh dikompetisiin gitu. Jadi kita dari sisi installer kita bisa kebagian budgeting perkabelan. Ya semua hidup lah. Dan yang ajaibnya itu di kontennya Onkyo di IG ya kan, itu hasil penjurian itu tembus cukup tinggi. Itu tertinggi waktu itu di minggu itu, berarti kan semua ikut memantau ya. Ya. Kalau saya lihat itu semua ikut memantau di sana ya. Memang itu satu tren baru ya yang saya coba buat. Awalnya kan cukup, wah ini berhasil nggak? Kan punya kekhawatiran loh di sana ya, punya kekhawatiran. Karena kan budget rentang 15-20 itu sebenarnya budget paling diminati sama konsumen. Tapi selama ini kan yang menjalankan budget segitu itu menurut saya tidak dibarengi dengan keseriusan install ya. Jadi dengan Onkyo ngadain itu, mungkin yang punya budget segitu dia akan milih nih, saya mau cari installer yang memang budget segini pun berani kontes lah gitu. Jadi buat teman-teman yang memasang itu dengan sembarangan, dia akan berbondong-bondong, dia akan belajar ke eksekusi, dia akan belajar ke CAN, dia akan belajar ke EMA ya, whatever lah itu. Yang penting customer itu mobilnya itu terinstall dengan baik dan benar dan bisa membanggakan yang punya gitu. Mestinya hari ini yang punya mobil saya undang ya harusnya. Lupa gua ya kan gitu loh yang punya mobil ya. Itu kan jual ke konsumen kan? Betul. Awal-awal juga saya mengabarkan ini ada paket segini. Kamu kan tadinya mau beli Android. Ini beli Android plus subkolong plus ini dan saya kontesin. Oh bisa kok. Bisa gitu. Dan dia kaget menang. Kaget. Begitu datang saya pamerin hadiahnya itu, terus saya pamerin pialanya 2 kan, pialanya. Wih. Memang bukan kaleng-kaleng. Ya itu berkah. Itu berkah. Ya kan berkah dari Tuhan. Karena konsistennya Bromul di lapangan sudah sekian tahun ya. Nah harapan menurut Bromul itu, harapan kedepannya nih apa nih kalau buat Onkyo? Buat Onkyo harapan kedepannya, karena Onkyo itu cukup dikenal dari kalangan senior penghobi audio ya. Audio senior itu taunya Onkyo itu kan barang-barang berkualitas di lifestyle ya, home audio gitu ya. Ya mungkin nanti ngeluarin DAP streamer gitu. Yang perangkat-perangkat bisa menaikkan kualitas suaranya kan. Gitu. Atau nanti head unitnya ada coaxial output. Nah, boleh juga. Kalau itu sebenarnya ada, cuman mungkin dari sana itu opsional. Jadi waktu lagi awal kan saya baru masuk setelah sekian tahun kan nggak ikutin kan gitu loh. Jadi saya lihat itu udah ada fiber, ngapain ada koaksial kan, begitu juga kan waktu itu loh ya kan, berpikirnya tahunya koaksial itu harus ada gitu loh kalau ke sono. Menurut saya tinggalkan fiber optical udah boleh. Diganti koaksial karena fiber optical itu udah jarang peminatnya ya. Karena dia serat kaca gampang ringkih. patah. Iya, ringkih. Kalau tukang kabel kita asal jepit gitu ya, patah. Udah nggak keluar suara itu. Karena infrarednya langsung inframerahnya langsung stop. Gitu. Tapi kalau koaksial kan aman kayak RCA aja kan, cuma dia punya ohmnya beda. Itu harusnya jauh lebih bagus sih. Terus kalau yang seperti Bromul bilang Android TV di belakangnya kemudian ada DSP, bagaimana? Menurut saya itu cuma angan-angan aja sih. Tapi kalau
dibilang itu wajib juga enggak, karena nanti terkesannya serakah ya. Head unit sudah bisa dicolok laptop, secara bisnis serakah lah ya. Kayaknya cuma omon-omon aja sih itu. Harusnya head unit berdampingan dengan DSP supaya semua jalan. Gitu. Harusnya sih begitu. Iya. Harusnya sih begitu. Gitu. Ya, kalau untuk pengembangan sih Onkyo, kalau saya lihat ya 2026 ini line production 2026-nya itu dia kayaknya fokusnya mulai ke DSP ya. Ya, head unit dia cuman keluar 2 tipe baru, tapi DSP dia ganti. Tadinya itu cuman ada 6, kemudian dicuci semua, ya kan, di discontinue semua, dia keluar tipe terbaru hampir 11 atau 12 DSP. Speaker cuman 2 model, subwoofer nggak ada perubahan, sama subwoofer kolong 1, subwoofer pasif 1, kan kayak begitu. Tapi ada yang terbaru, measurement, alat ukur. Iya. Tapi saya belum dapat, cuman baru dapat infonya doang. Nanti ke depannya mungkin dia permintaan dari negara lain ya, saya juga nggak tahu persis karena Onkyo itu kan basicnya itu kan sound engineer semua kan di sana. Mungkin dia orang buat untuk mempermudah atau apa, saya belum. Ntar udah terima barang nanti saya kasih itu. Masukan buat installer yang supaya berani masuk ke dalam kompetisi apa? Masukan saya ya kalau ada trending ya ikut. Terus ada kompetisi ya ikut. Jangan takut kalah. Jangan pernah, oh ini jurinya Pak Hamzah maunya begini. Jangan pernah ini jurinya si Anu maunya begini. Jangan. Ikutin aja rulebooknya. Maunya apa, pelajarin, begitu kalah. Kompetisi itu adalah seperti kita ditangkap polisi di jalanan. Kita makin ngeyel, makin remuk kita. Ya udah, apa yang diomong Pasalnya tambah banyak. lakukan. Sore ini, pagi ini misalnya di juri, satu juri, anggaplah Pak Hamzah. Terus nanti sore dapat lagi Pak Hamzah. Ya kita harus pencet lagi tuh apa yang dikomenin supaya sore ada perbaikan. Jangan dicuekin. Itu namanya ngetes kuping orang kalau dicuekin. Padahal juri ini juga udah bertahun-tahun dengerin. Lo nggak apa-apain ya, bonyok lagi mobilmu. Gitu. Iya sih. Gitu. Ya kan? Nah, kalau untuk program ini, menurut Pak Mul, kedepannya apa yang harus diperbaikin dari yang kemarin punya? Menurut saya yang diperbaikin adalah itu ya. Kayak sebenarnya udah nggak ada yang diperbaikin karena ini kan pelopor ya. Pioner. Pioner dengan kelas ini. Mungkin dari sosialisasinya agak jauh-jauh hari. Supaya kalau bisa itu full A, full B. Nanti ketemu nih, full A diambil 3, full B diambil 3. Gitu. Jadi kan rame. Nanti kalau di kompetisi lain ada juga ya alhamdulillah. Berarti kan hidup, industrinya hidup. Yang tadinya kita anak tirikan di level-level entry level nih, masangnya murah-murah aja, tapi jadi rata, mau high end mau murah ya. Lo harus cari installer yang benar supaya bersuara benar gitu. Ya selama ini kan boleh dibilang kan kalau untuk pertandingan orang nggak berani kan begitu lihat harganya kan takut. Iya. Iya kan. Tapi kan sementara pasar yang paling gemuk itu kan bermainnya di 20 juta ke bawah kan harusnya. Karena setiap orang punya mobil udah pasti pikirannya kaca pelem, sarung jok, audio. Kaca pelem, sarung jok, audio yang disasar pasti budget 15 juta 20. Nah, alangkah kasihannya kalau udah ya customer saya yang punya Zenic, yang punya ini 15 20 itu nggak berasa lah ya. Tapi yang bener-bener yang pakai mobil Agya, Ayla itu 15 juta itu bisa-bisa dia pertaruhkan bulan depan saya bayar angsuran nggak nih. Nah itu kan kasihan kalau nggak di manage dengan baik. Dengan adanya Onkyo Tuner Celeng ini harusnya bagus ya. Buat barometer. Oh saya mesti pasang di sana. Oh kemarin juara nih di ini. Boleh gitu. Begitu. Kojen. Apa lagi masukannya nih Bro? Masukan ya sering-sering connect sama
asosiasi sih. sama asosiasi ya? Iya, karena kita itu installer bisanya ya di asosiasi. Namanya kurang lebih namanya apa aja? Kalau untuk karir lah, untuk karir. Maksudnya? Untuk karir pertama di asosiasi kan banyak di Indonesia kan. Ada MSF, ada EMA, ada SQC, Ya. ada ICANN, I Hear ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada Udah ya. nggak ada. Yang pasti Kozen gini aja, asosiasi yang welcome di kita. Contoh kayak kemarin SQC, ya pertahankan. Welcome, bisa merealisasikan apa yang keinginan Kozen, bisa terrealisasi dengan lancar, ya lanjutkanlah. Gitu. Nanti pasti asosiasi lain juga minta, bikin dong tempat gua. Sekarang juga udah pada minta ya kan gitu loh. Iya kan, jualan dulu kalau sekarang kan gitu. Itu aja sih sarannya. Saya rasa cukup nih. Oke, Bro terima Mul, kasih. thank you banyak udah ikut acara ini ya kan. Juga Bro Mul sudah membuktikan kepiawaiannya di Terima dalam kasih. setting itu sebagai ya sebenarnya yang bergengsi itu jadi ada dua ya sebenarnya di sana kan dengan dua juri itu loh. Mudah-mudahan kedepannya bisa ikut lagi di acara yang akan datang. Siap. Thank you. Terima kasih Bro Mul. Kozen. Uh-uh. Terima kasih. See you, SQC. sahabat Onkyo.